banyak gosip yang mengatakan misalnya bahwa wah ini orangnya LBP, ini orangnya CX, ini orangnya Y dan lain sebagainya. Tetapi dalam politik itu biasa ya, endorsement itu yang paling penting adalah yang kita tagih adalah kinerja. Presiden Jokowi masih sedikit terbelenggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Berita yang hangat kemarin, malam dan pagi ini tentu saja soal reshuffle. Nah, saya masih berada di ini, matahari sudah agak tinggi sedikit. Tapi seperti 3 atau 4 hari sebelumnya kita memulai tradisi mengambil video di pagi hari. Walaupun muka sudah mulai berkerut ya, karena melawan sinar matahari, tetapi ini masih pukul 6.38 ya, 6.40 saat video ini diambil. Jadi menarik sekali Sobat Era sekalian, akhirnya benar juga ramalan banyak orang ya termasuk saya bahwa reshuffle akan terjadi pada tahun ini. Ternyata memang benar pada tahun ini, walaupun saya keliru mengatakan tidak sampai setahun. Ya, setahun lebih sedikit ternyata benar-benar terjadi reshuffle dan 6 menteri diganti. 2 diantaranya karena dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga mengundurkan diri dan memang harus diganti dengan orang lain. 4 lainnya mungkin karena alasan kinerja pastinya. Nggak mungkin alasan lain ya, tidak mungkin alasan tidak suka Presiden Jokowi, tapi pasti alasan kinerja yang dianggap buruk. Jadi 2 menteri yang diganti karena sebelumnya itu tercokok atau dicokok oleh KPK, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang digantikan Wahyu Sakti Trenggono. Wahyu Sakti Trenggono ini adalah orang kuat ya, yang terlibat dalam tim kampanye nasional Jokowi, kalau nggak salah 2014 juga ya, 2014, 2019 ya, orang kuat yang juga kuat secara finansial. Kemudian Menteri Sosial juga orang kuat ya, Tri Risma hari ini ya, bukan kuat secara finansial, tapi memang punya prestasi 2 kali atau 2 periode menjadi wali kota Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia ya. Luar biasa, banyak yang respect dengan Tri Risma hari ini dan sepertinya cocok untuk menjadi Menteri Sosial, terutama untuk menjaga dana bansos agar jangan dikorupsi lagi ya. Dana untuk rakyat kecil kok dikorupsi, bagaimana? Nah, yang ketiga adalah yang juga santer akan diberhentikan adalah Menteri Kesehatan karena dianggap tidak perform selama menangani COVID-19 ini. Tapi kejutan yang luar biasa adalah yang menggantikan itu orang yang sama sekali tidak punya latar belakang kesehatan, yaitu Budi Gunadi Sadikin. Background ilmunya fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung, kemudian bergabung dengan Bank Mandiri dan mencapai karir tertinggi sebagai Direktur Utama, menjadi staf khusus Menteri Rini Sumarno ya, Menteri BUMN. Setelah di BUMN lalu terlibat dalam negosiasi pembelian Freeport dan menjadi Direktur Utama Inalum sebelum akhirnya diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN dan sekaligus juga jangan lupa Wakil Komisaris Utama Pertamina. Nah, sekarang sudah diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Tentunya jabatan sebagai Wakil Komisaris Pertamina harus ditanggalkan karena memang ada larangan Menteri rangkap jabatan, Wakil Menteri tidak. Jadi tidak heran kemudian seorang penghasilan Wakil Menteri jauh lebih besar dari penghasilan Menteri, atau dibalik penghasilan Menteri jauh lebih kecil dibandingkan penghasilan seorang Wakil Menteri. Tetapi untuk pengabdian kepada negara dengan resiko juga akan diberhentikan kalau tidak perform, why not ya. Jadi yang penting adalah saya kira Budi Gunadi Sadikin sudah sangat banyak menerima dari Republik ini, walaupun juga banyak memberikan untuk Republik ini ketika menjabat di BUMN. Jadi saatnya fully betul-betul mengabdi untuk negara kan? Berikutnya adalah yang juga diganti adalah Menteri Agama. Nah, Menteri Agama ini ya menteri yang
sebenarnya memang diisukan bakal diganti, walaupun kemarin Fahrul Razi membuat manuver dengan mengangkat Habib Lutfi Yahya menjadi penasehat ya, tapi ternyata ini tidak menyelamatkan posisi dia, sebagai Menteri Agama. Dan Menteri Agama akhirnya kembali ke pangkuan NU, Nahdlatul Ulama, karena secara tradisional biasanya Nahdlatul Ulama lebih cenderung untuk minta portofolio Kementerian Agama. Dan sekarang kembali ke Yahya Stakuf ya, dari NU Nahdlatul Ulama. Dan berikutnya adalah dua menteri berikutnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga diganti, mungkin juga alasan kinerja ya, karena mereka tidak punya afiliasi politik walaupun ada endorsernya pastinya ya. Dan digantikan kejutan luar biasa yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi ini sebuah apa ya? Sebuah anti klimaks dari persaingan cebong dan kampret, dan akhirnya dua pasangan calon itu bersatu menjadi satu di dalam pemerintahan, which is good ya. Sebenarnya kan bagi rakyat Indonesia adalah pemerintahan ini berjalan secara baik. Pertama, baik dari sisi kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, tentu juga baik dari sisi penegakan hukum, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Orang sering salah ya, seolah-olah kalau kita mengkritik pemerintah, kita tidak suka pemerintah itu berkinerja baik. Good, kita menginginkan justru pemerintah berkinerja baik ya, tetapi juga tetap kita menginginkan bahwa penguasa tidak tumbuh menjadi penguasa yang otoriter, yang sebentar-sebentar memproses hukum, sebentar-bentar proses, sebentar-bentar tangkap dan lain sebagainya. Padahal yang ditangkap ya, yang dijebloskan ke penjara itu adalah orang-orang yang kritis, bukan orang-orang jahat. Jadi kita harapkan bahwa Sandiaga Salahuddin Uno betul-betul bisa memberikan efek baik bagi pemerintahan Presiden Jokowi, tapi sesuai dengan bidangnya, nothing to do dengan yang lain sesungguhnya ya. Makanya kita harus membedakan. Misalnya kalau kita harus menilai bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif kita, ya itu adalah tanggung jawab portofolio dari Sandiaga Uno. Bagaimana pertahanan kita, itu portofolio dari Prabowo Subianto. Tapi hal-hal lain memang karena dia dianggap mantan calon presiden dan calon wakil presiden, ya memang diharapkan juga ada tugas lebihnya. Misalnya untuk memelihara demokrasi kita agar bertambah baik, jangan justru regresif. Sesuai dengan komitmen dia juga kan ketika ingin memerintah. Ini memerintah juga, tetapi dalam level yang lebih rendah dibandingkan presiden dan wakil presiden. Nah, Sobat Era sekalian, yang juga diganti adalah Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan ini dari PKB, Agus Suparmanto. Santer disebutkan bahwa beliau juga akan diganti. Bahkan saya sudah meramalkan ya, ketika bincang-bincang ini nggak sampai setahun, paling cuma diberikan kesempatan 1 tahun dan akan diganti, karena pengangkatan juga question mark waktu itu, menimbulkan tanda tanya besar, kok bisa diangkat. Kita tidak mengenal siapa Agus Suparmanto, tapi tiba-tiba diberikan portofolio yang luar biasa, itu Menteri Perdagangan. Nah, sekarang dikembalikan kepada orang yang mungkin dianggap jauh lebih paham soal perdagangan, yaitu M. Lutfi. Jadi M. Lutfi, Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno itu berasal dari root yang sama, berasal dari pengusaha-pengusaha ya, orang yang kurang lebih usianya sama ya, usia-usia yang relatif saat ini memang di golden age mereka ya. Nah, Sobat Era sekalian, dengan 6 pergantian itu, walaupun sebenarnya agak surprise juga, tidak sebanyak yang diperkirakan orang, ada yang mengatakan 18 dan lain sebagainya, karena ada isu juga pergeseran-pergeseran, pergantian-pergantian lainnya, tapi rupanya itu masih tarik ulur. Nah, ini masih menunjukkan bahwa Presiden Jokowi belum secara independently mengganti orang ya, walaupun dalam beberapa hal sepertinya melakukan terobosan yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya Tri Risma hari ini, kalau saya mengatakan bahwa ingredientnya bagus, tetapi perlakuan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi jadi tidak bagus. Saya berharap bahwa Presiden Jokowi mempunish, tidak memberikan portofolio itu kepada PDIP lagi, karena PDIP dalam tanda kutip harusnya dihukum, dianggap gagal mengirimkan kader yang profesional, yang berakhlak, yang tidak korupsi. Ternyata dana bansos disikat juga. Bayangkan, korupsinya luar biasa. Kalau terus-menerus tidak dicokok oleh KPK, sampai 3 triliun lebih korupsinya. Itu baru potongan dari dana bansos yang
10.000 per satu kantong itu. Apalagi ada isu kantongnya juga dari sebuah perusahaan yang direkomendasikan oleh putra presiden. Tapi ya oke lah, Tri Risma hari ini walaupun dia kader PDIP, tapi sesungguhnya dia lebih pada Presiden Jokowi sendiri ya. Blood yang muncul di dia lebih pada blood seorang birokrat yang selama ini bekerja melayani masyarakat ketimbang mengentertain keinginan partai politik. Nah, mudah-mudahan Tri Risma hari ini betul-betul menjaga amanah itu ya, dana bantuan sosial, dan tidak dijadikan bancaan baik oleh rekan-rekan partainya dari partai politik ya, maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mudah-mudahan kita titipkan kepada Tri Risma hari ini agar uang rakyat itu betul-betul digunakan untuk rakyat ya. Yang kedua juga mengenai kelautan perikanan, akhirnya diberikan kepada Wahyu Sakti Trenggono. Tapi hati-hati juga kepada Wahyu Sakti Trenggono, karena banyak sih sebenarnya isu yang berkaitan dengan sosok ini ya, sebagai sosok yang kuat ya, yang powerful secara ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga bisa menjaga amanah ini. Jangan sampai kemudian muncul benur-benur lain ya. Jangan sampai kemudian justru korupsi yang dibongkar oleh KPK pada masa pemerintahan Edi Prabowo kemudian terjadi kembali. Mudah-mudahan tidak. Jadi kita tidak menginginkan tragedi seperti itu. Sebagai contoh misalnya Menteri Sosial sebelumnya juga bermasalah, yaitu kader Golkar Idrus Marham ya, pada presiden yang pertama ya, pada kabinet yang pertama juga dinyatakan sebagai tersangka dan akhirnya mengundurkan diri. Yang menarik juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kita tidak tahu ya apa pertimbangan Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Tapi sebenarnya pada era pemerintahan Orde Lama ya, pada era parlementer, banyak sih sebenarnya orang-orang yang tidak berlatar belakang khusus menduduki portofolio khusus. Ya misalnya seperti ini, dia bukan dokter tapi menjadi Menteri Kesehatan. Sama kemarin sebenarnya bukan ustadz, bukan kiai ya, bukan orang yang berkecimpung di dunia agama, tapi di dunia militer menjadi Menteri Agama. Tapi ternyata percobaan itu dianggap gagal. Nah mudah-mudahan Budi Sadikin tidak mengulangi cerita Fahrul Razi, dan walaupun kita tahu juga endorsernya siapa ya. Jadi sebenarnya sobat era sekalian, banyak gosip yang mengatakan misalnya bahwa wah ini orangnya LBP, ini orangnya CX, ini orangnya Y dan lain sebagainya. Tetapi dalam politik itu biasa ya, endorsement itu yang paling penting adalah yang kita tagih adalah kinerja. Jangan lupa bahwa kita masih darurat kesehatan masyarakat yang sebenarnya leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan, yang barangkali tidak disadari oleh Dr. Terawan pada waktu itu bahwa dia sebenarnya leading sektornya. Tapi memang pemerintahan Jokowi sendiri tidak jelas bagaimana membuat governance mengenai penanganan COVID-19 ini. Ada darurat kesehatan masyarakat, tapi tiba-tiba ada darurat bencana nasional, tiba-tiba ada juga tim atau komite pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 yang diketuai oleh Erlangga Hartarto, sehingga tidak jelas sesungguhnya siapa penanggung jawab utama penanganan COVID-19 ini. Apakah Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Menteri Erlangga Hartarto, ataukah Luhut Binsar Panjaitan, apakah Erick Thohir? Jadi ini persoalan sendiri yang akhirnya seperti tidak jelas governance-nya. Belum lagi kalau misalnya kita tengarai isu-isu yang berkembang soal ya bisnis di sekitar alat-alat kesehatan tersebut yang tentu huge money. Pasti orang punya kepentingan misalnya mengenai rapid test ya, mengenai swab test dan lain sebagainya, yang semuanya itu huge money ya. Kalau tidak dikontrol dengan governance yang sehat dan baik, maka yang terjadi adalah korupsi besar-besaran. Sahabat era sekalian, Menteri Perdagangan, saya bukan orang yang berkecimpung di bidang ekonomi, tapi mudah-mudahan ini adalah sosok yang jauh lebih baik dibandingkan Agus Suparmanto yang dari awal questionable. Kok ini bisa dijadikan Menteri Perdagangan, padahal track recordnya dianggap nggak jelas dari mana ini orang. Tapi yang jelas ini adalah endorsement dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sepertinya Presiden Jokowi masih sedikit terbelenggu ya dengan pergantian ini. Terbukti misalnya Gerindra memang dicabut dari KP, dari Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi diberikan posisi lain melalui Sandiaga Salahuddin Uno di Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. PKB
dicabut dari Menteri Perdagangan, tapi sepertinya diberikan melalui jatah Menteri Agama. Ya mungkin Yahya Stakuf bukan kader PKB, saya tidak tahu ya persisnya, tetapi yang jelas ya PKB dan NU kan sangat dekat hubungannya secara kultural. Jadi masih ada kompensasinya juga, warga NU mendapatkan portofolionya kembali. PDIP malah di tempat yang sama, dia diberikan jatah itu. Lalu sesungguhnya Menteri Agama Fahrul Razi itu diganti dan orang tahu bahwa dia adalah mantan ketua tim Bravo 5, tim pemenangan Presiden Jokowi yang patronnya adalah Luhut Binsar Panjaitan, itu yang saya pahami ya. Mudah-mudahan tidak keliru informasinya, dan tapi LBP konon juga mendapatkan kompensasinya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Budi Gunadi Sadikin itu dekat dengan LBP dalam hal ini. Jadi kehilangan Fahrul Razi tapi dapat Budi Gunadi Sadikin. Jadi seperti itulah politik Sobat Era sekalian. Presidensi kita, sistem pemerintahan presidensial kita memang belum terlalu ideal, dan juga mungkin tidak ada yang ideal di dunia ini. Penunjukan menteri-menteri masih diwarnai politik take and give. Ya, jadi politik keseimbangan, untuk menjaga keseimbangan hilang di sini, timbul di tempat lain. Jadi sebenarnya jatah atau link-link kekuasaan itu kurang lebih sama, yang berganti cuma orangnya, tapi link kekuasaannya tetap berganti. Tapi apapun itu, whatever it is, kita berharap bahwa menteri yang baru ini benar-benar betul-betul bisa menjaga dan membantu Presiden Jokowi untuk memajukan kementeriannya masing-masing. Jangan jadi benur-benur baru ya. Jadi benar-benar, bukan benur-benur. Sobat Era sekalian, kita lihat ya bagaimana sepak terjang mereka. Tapi saya ingin underline mengenai Sandiaga Salahuddin Uno. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Tentu direkrutnya Sandiaga Salahuddin Uno tidak hanya terkait bahwa kompensasi bagi Partai Gerindra, tidak hanya begitu, tapi pasti PDIP, the ruling party, menyukainya. Karena pernah saya prediksikan begini, sepertinya ya partai yang paling dekat untuk berkoalisi pada Pilpres 2024 itu adalah PDIP dan Gerindra sepertinya. PDIP dan Gerindra dengan skenario yang sering disebutkan orang, yaitu skenario Prabowo Subianto, Puan Maharani. Dengan catatan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto tetap nomor satu, nomor siji ya, di atas Ganjar Pranowo, nomor satu. Jadi Prabowo Subianto dan pasangannya Puan Maharani dengan elektabilitas nomor satu. Dan jangan lupa, Prabowo Subianto pernah melamar Puan Maharani dalam tanda kutip untuk menjadi wakil presidennya pada perhelatan pemilu 2009, tapi akhirnya dia harus rela menjadi wakil presidennya Megawati. Satu hal ya. Berikutnya adalah kalau Prabowo dan Puan itu tidak bisa dimajukan karena mungkin elektabilitas Prabowo ternyata di bawah Ganjar Pranowo, sangat mungkin Ganjar Pranowo dalam tanda kutip dengan terpaksa akan dimajukan oleh Megawati kalau elektabilitasnya nomor satu, dan wakilnya pasti bukan Puan Maharani, karena tidak mungkin PDIP memborong semuanya. Walaupun pernah terjadi pada pasangan Prabowo Sandiaga Salahuddin Uno, tetapi itu kan koalisi partai-partai kecil. Maka skenarionya adalah bisa jadi Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Prabowo hanya jadi kingmaker. Megawati Soekarno Putri seperti biasanya akan jadi queenmaker. Tapi kalau elektabilitas Puan Maharani tinggi misalnya, katakanlah bisa menyeruak menjadi 3 besar, bukan tidak mungkin Puan Maharani Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi faktor Sandiaga Salahuddin Uno adalah faktor untuk mengikat Gerindra seandainya Prabowo Subianto tidak mungkin dicalonkan sebagai presiden. Dan tentunya partai seperti PDIP kan menginginkan orang nomor satu, bukan orang nomor dua, karena dia partai terbesar dan sudah pasti memiliki tiket untuk maju sendiri. Tapi tentu dia tidak ingin pecah aliansi. Dengan Golkar, PDIP barangkali tidak terlalu bisa dekat sekali, karena Airlangga Hartarto memiliki agenda sendiri tentunya. Karena Airlangga Hartarto juga mengincar jabatan untuk menjadi paling tidak wakil presiden. Karena itu dia bisa dipasangkan dengan PDIP, tapi akan susah karena PDIP tidak memiliki kader yang kuat. Bisa juga misalnya Ganjar Pranowo berpasangan dengan Airlangga Hartarto, tapi kemana Gerindranya? Gerindra kan tentu akan mencari mitra aliansi lain kalau dia tidak diikutkan. Jadi persoalannya adalah Gerindra mau ikut siapa? Apakah mau ikut PDIP? Oh terbalik, PDIP mau ngajak siapa? Mau mengajak Golkar
atau mau mengajak Gerindra atau diajak oleh Gerindra, karena Prabowo Subianto masih ada peluang untuk menjadi calon presiden dibandingkan misalnya Erlangga Hartarto menjadi calon presiden. Ya, sobat era sekalian, nanti kita akan ulas lebih lanjut soal ini ya. Saya sebagai warga negara tetap mengucapkan selamat atas menteri-menteri yang baru ini. Berjuanglah bagi Indonesia yang jauh lebih baik di bidangnya masing-masing. Adapun PR-PR lain seperti kebebasan berpendapat, ya, penyelesaian masalah Laskar FPI dan lain sebagainya, tetap kita tidak boleh lupakan. Dan tetap bahwa keadilan, kebenaran, ya, kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negara harus menjadi prioritas di Republik ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.